Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi masih menjadi sorotan karena kebijakan-kebijakan barunya yang dianggap kontroversi. Terbaru, Deddy Mulyadi mengusulkan supaya vasektomi atau program KB pria dijadikan syarat untuk masyarakat prasejahtera penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Deddy Mulyadi juga akan mengirim siswa nakal ke barak militer. Bagi Deddy Mulyadi, pendidikan di barak militer efektif dalam membentuk karakter. Menyusul kebijakan tersebut, sebuah video seorang ibu berkerudung merah muda viral di media sosial. Ia menyampaikan permohonan tidak terduga mengenai Deddy Mulyadi. Ibu tersebut mendesak polisi untuk menangkap Deddy Mulyadi. Namun, ia menggunakan gaya bahasa satir. Ibu tersebut minta agar kepolisian Republik Indonesia menangkap Deddy Mulyadi dan dibawa ke Aceh. Ini karena ia iri melihat warga yang dipimpin Deddy Mulyadi, dalam hal ini warga Jawa Barat. Si ibu mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang dibuat Deddy Mulyadi, terutama terkait dunia pendidikan. Ia berharap ada sosok pemimpin di tempat tinggalnya Aceh yang juga mirip Deddy Mulyadi. Menurut si ibu, kebijakan barak militer telah diterapkan di Tiongkok dan dianggap berhasil. Selanjutnya, para pemimpin di Indonesia harusnya meniru Deddy Mulyadi. Karena itu, ia berharap Deddy Mulyadi dibawa ke Aceh dan jadi pemimpin di sana. Banyak yang tergocek dengan permintaan mengejutkan dari ibu tersebut di dalam video yang melibatkan kepolisian. Namun ternyata di balik permintaan tersebut ada apresiasi besar yang diarahkan kepada Deddy Mulyadi. Apresiasi yang disampaikan dalam bentuk yang unik ini terasa segar dan humoris di tengah ramainya kontroversi kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia, Pak, himbauan Pak, mohon ini makhluk satu yang sudah sangat meresahkan se-Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia, mohon ditangkap dan dibawa ke Aceh. Kami mau orang ini di Aceh, Pak. Gila tuh Bapak. Gara-gara dia menimbulkan kecemburuan sosial di seluruh masyarakat Indonesia, terutama mama, terutama di bidang pendidikan, terutama kebijakan-kebijakan beliau di bidang pendidikan, dari anak-anak yang tawuran, yang suka narkoba, yang suka balapan liar, bolos sekolah dimasukkan ke barak militer, yang membangkang sama orang tua. Kami mama senang Pak, memang itu di Cina sudah diterapkan, tapi pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia teori doang Pak, cuma duduk di kursi bahas-bahas tapi praktek kagak ada. Nah lu Pak, Akang Deddy Mulyadi keren. Kami di Aceh butuh orang kayak Bapak, Pak. Mari dong Pak ke Aceh Pak sekali. Mohon Bapak Kapolri ditangkap, dibawa ke Aceh. Keren Pak itu. Yang dana BOS nggak boleh dikelola oleh sepihak sekolah. Keren Pak. Banyak korupsi di situ kan Pak. Bapak keren. Yang tentang makanan subsidi untuk anak-anak sekolah dikelola oleh orang tua, diberikan uang 15.000, orang tua yang kelola. Jadi masakannya itu memang dengan kasih sayang siapkan orang tua, tapi kalau diberikan kepada vendor tertentu untuk disediakan, ya ala kadar mencari untung sebesar-besarnya. Kan Pak, keren ya Pak. Jadi para petugas kebersihan yang gajinya cuma berapa Bapak jadikan 4 juta, kan keren Bapak. Ini memang manusiawi. Memang manusiawi. Kenapa Bapak ini kan latar belakangnya memang orang nggak ada, memang orang susah, jadi hidupnya sudah cukup keras, jadi beliau sudah tahu betul bagaimana menjadi orang miskin dan bagaimana rasanya. Nah orang-orang seperti ini cocok Pak memimpin di Aceh kaya Pak. Di sini aja Pak ya, kalau Bapak memimpin di Aceh Pak, saya jamin tentram Pak, karena Aceh sumber dayanya banyak. Kalau Bapak di sini, kami orang Aceh Pak, sejahtera Pak. Tolong ya Pak Kapolri, Akang Deddy Mulyadi pindah mah Pak, sok atuh Pak ke Banda Aceh Pak, ke Aceh ya Pak, please pindah Pak, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buset ini mak, untung gua nonton sampai bures. Coba kalau gua nontonnya sepotong-sepotong, waduh, bisa gua hujat ini. Mak, begini ya Mak. Nah, saya warga Bekasi, ya Jawa Barat, Tambun. Nah, baru sekleapan kalau bahasa orang Marima, sekleapan Pak Deddy baru di Jawa Barat. Iya, ntar kalau udah 2 periode baru se-Indonesia. Tuh, dan begini juga Mak kumpulin tuh ya mak semuanya tuh yang ada di Aceh ya, datang ke itu tempat gubernur duduk sila
duduk ngantor, datang aja ke sono rame-rame. Nih, contoh dong Pak Gubernur, kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Begitu, Mak. Iya. Nah, kalau Mak kayak begitu, ya kasihan jadinya gubernur Mak kalau begitu. Mendingan diskusi, ya aspirasi, datang ke sono, ya gubernur emak di Aceh, ya doain ya gubernur kami di Jawa Barat biar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu. Terima kasih. Hehehe. Salam dari Jabar. Kang Deddy Mulyadi ini udah mulai banyak yang intimidasi sekarang. Kemarin preman, sekarang KPAI dan Komnas HAM. Ya, sekarang gua tanya sama kalian, langkah konkret kalian mengatasi geng motor, anak tawuran dan banyak korban loh itu di situ. Geng motor itu bukan orang dewasa, itu anak-anak bahkan banyak anak SMP. Apa langkah konkret kalian? Hah? Sekarang tugas kalian diselesaikan oleh satu manusia yang berasal dari Jawa Barat dan kalian ganggu. Hah? Kalian bilang nggak ada hak TNI membina? Nggak, gimana sih? Maksudnya nggak ada hak membina? Hah? Gue ini pernah ikut paskibraka di sekolah dan gue pernah mendapat pembinaan dari TNI. Nggak bolehnya itu di segi apa? Melanggar HAM-nya itu di segi apa? Hah? Langkah konkret kalian tuh apa? Nggak usah ketakutan Kang Deddy Mulyadi bakal jadi presiden. Jangan takut. Kita warga Jawa Barat lebih menginginkan Kang Deddy Mulyadi itu fokus dulu ngebenerin Jawa Barat, biar sebagai percontohan daerah Jawa Barat, biar negara malu sama Jawa Barat. Hah? Ada seorang elit berkata, kalau anak nakal atau anak bandel ini jangan dikirim ke barak militer, melainkan ke pesantren. Maaf ya Pak, aku kurang setuju dengan wacana itu. Kenapa? Kasihan Pak, kasihan. Kasihan dengan anak yang soleh, anak yang baik, yang sudah lama diam di pesantren itu. Mereka nanti akan terjangkiti. Dan satu hal lagi, kalau di pesantren itu keamanannya tidak seberapa ketat dibandingkan barak militer. Bisa jadi kawan-kawan yang dari luar itu mensuplai kebutuhan kenakalannya si remaja tadi. Dan pada akhirnya, bukan si anak nakal ini yang semakin nakal. Nanti anak yang soleh, yang baik, yang sudah lama diam di pesantren akan terbawa nakal, terjangkiti. Makanya aku kurang setuju kalau anak nakal dikirim ke pesantren. Pesantren itu bukan tempat rehabilitas. Tapi kalau di barak militer, aku setuju banget. Kenapa? Karena di dalam situasi saat ini, di dalam kondisi saat ini, anak-anak nakal ini dia tidak takut dengan orang tua, dia kurang takut dengan polisi. Yang ditakutkan hanya yaitu tadi tentara. Makanya harus ada yang ditakuti dulu. Namun setelah selesai di barak militer mungkin selama 6 bulan, alangkah baiknya dilanjutkan ke pesantren. Dengan itu barulah ada kolaborasi yang paling bagus. Jiwa, fisik, badannya ditempa oleh militer selama 6 bulan. Setelah itu hati dan kolbunya disisi ditempa oleh ilmu dari pesantren. Maka dia akan menjadi anak yang berkualitas, insya Allah. Semua anak itu punya kesempatan untuk maju dan sukses. Tapi maju dan suksesnya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau saya sih sebenarnya setuju aja kalau misalnya ada rakyat miskin yang harus pakai vasektomi biar dia dapat bansos. Tapi ya rakyat miskinnya dilihat dulu, rakyat miskin yang kayak gimana. Jangan semua disamaratain. Ya kalau saran dari saya dilihat dulu tuh backgroundnya kayak gimana. Ini orang suka telantarin anaknya apa enggak, terus suka pakai dana bansos tuh buat judi apa enggak, suka pakai dana bansos buat mabok-mabokan apa enggak. Kalau emang murni mereka miskin aja ya berarti bukan salah mereka juga. Ada tanggung jawab pemerintah di sini, Kang. Ya kalau masalah mereka punya anak ya udah hak mereka. Mereka menikah pengen punya anak. Jangan dijadiin alasan buat mereka tuh nggak dapet dana bansos dari pemerintah. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman, karena Kang Deddy Mulyadi mensyaratkan KB vasektomi untuk para penerima bansos. Setelah aku baca berita-beritanya, aku baca tujuannya apa sih gitu, kenapa harus ada vasektomi seperti ini. Oh ternyata aku paham gitu. Banyak loh orang-orang dengan kategori miskin tetapi demen gitu loh, kayak punya anak terus-terusan dan gak mau KB. Herannya seperti itu. Sedangkan memiliki anak itu butuh banget pertanggungjawaban, butuh biaya. Kasarnya gini, kalau tidak mampu untuk membiayai anak, jangan punya anak. Karena banyak banget orang yang keliru dan terlalu percaya pada kata-kata, oh iya banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki itu ketika kita sebagai orang tua mampu memfasilitasi anak sampai anak bisa sekolah, bisa jadi orang yang pintar, orang yang sukses, orang yang benar-benar berpenghasilan, yaitu sebuah rezeki.
yang mungkin bakal ada feedback untuk kita gitu. Tetapi kalau misalkan kita masih dalam keadaan yang kekurangan, serba ini itu susah, menurutku banyak anak itu bukan sebuah solusi supaya bisa merubah nasib di dalam keluarga gitu ya. Kalau menurut kamu gimana? Coba komen. Buat KPAI, Komnas HAM, bisa nggak diem dulu? Diem dulu, bisa nggak diem dulu gitu ya? Mendingan kalian ngurusin tuh anak-anak di bawah umur yang udah pada hamil tuh. Nah, urusin tuh. Kalau yang di Purwakarta biarin aja dulu, kasih kesempatan buat KDM gitu. Ya lagian selama ini tuh gagasan kalian apa? Langkah konkret kalian apa untuk menangani anak-anak yang pada bandel itu? Ya, mereka ini kan generasi penerus bangsa ya. Udah hobi banget tawuran ya, bacok-bacokan sampai memakan korban, minum-minuman keras. Selama ini kalian ngapain? Hah? Nih kasih kesempatan dulu gitu maksud gua buat KDM ya. Nanti kita lihat nih hasilnya seperti apa. Ya kalau ternyata hasilnya bagus, kenapa enggak gitu? Diem dulu maksud gua, diem dulu tuh Komnas HAM sama KPAI.